Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita akan menyoroti masalah kriminalisasi ulama. Meskipun masalah ini sudah berkali-kali dibantah ya oleh berbagai pihak dari pemerintah, dari Densus bahwa tidak ada itu namanya kriminalisasi ulama atau Islamofobia dan lain sebagainya. Tapi tetap saja anggapan ini masih kuat, apalagi yang terakhir baru terjadi setelah penangkapan 3 ulama juga hari ini ya Pak Jumat ya tadi pagi ini dijadwalkan Haikal Hasan ini ya yang juga dipanggil Polda Metro Jaya dengan kasus lamanya yaitu kasus mimpi ketemu Rasulullah. Nah ini rasanya sulitlah untuk mengatakan bahwa tidak ada kriminalisasi ulama kalau ada orang diperiksa gara-gara mimpi begitu ya. Ini dimuat di berbagai media sebenarnya ya masalah Haikal Hasan. Ini dimuat di oposisicerdas.com. Polisi sebut pemanggilan Haikal Hasan tidak terkait rencana reuni 212 begitu. Dan kemudian ini di Indozone, jelang reuni 212 Haikal Hasan dipanggil polisi terkait kasus lama. Ya ini memang kasus lama karena pertama kali diperiksa masalah mimpi ini yaitu tanggal 20 Desember 2020, tahun lalu loh padahal. Bayangkan, masalah mimpi aja kasusnya bisa berlarut-larut selama 1 tahun. Gitu ya. Kemudian ada lagi ini dimuat di CNN, Haikal Hasan dipanggil polisi soal mimpi Rasul timbulkan keonaran. Baik. Masalah kriminalisasi ulama ini kita akan bahas khusus bersama Pak Taufik Bahaudin, dosen Universitas Indonesia ya. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini Pak terima kasih ini gabung dengan Realita TV. Ya Pak Taufik ini kan dari sebelumnya sudah gencar ya mengingatkan publik ini komunis gaya baru dan lain sebagainya. Soal kriminalisasi ulama ini pun dikait-kaitkan kemudian dengan komunis gaya baru dan lain sebagainya ya. Mulai dari penangkapan 3 ulama dan yang terakhir ini pemanggilan Haikal Hasan. Meskipun Haikal Hasannya tidak memenuhi panggilan ya, katanya istrinya sakit. Tapi masalah tentang kriminalisasi ulama ini sendiri, silakan ini Pak Taufik. Saya yang paling mendasar situasi atau kondisi saat ini adalah saya memberikan nama sebagai sudah begitu rendahnya trust dan respect dari masyarakat khususnya umat muslim terhadap oknum individu atau kebijakan-kebijakan dari rejim yang sekarang ini. Nah, tolong difahami masalah trust dan respect ini tinggi atau rendah melewati suatu proses. Kalau proses kita bicara waktu. Jadi kalau sudah sampai trust dan respect-nya positif atau negatif, tinggi atau rendah, itu sudah masuk di rasa. Nah ini contoh. Kita bilang nih Islam kok dikerjain terus. Oh enggak. Anda ngomong apapun, makna yang akan diberikan oleh publik, itu khususnya umat Islam, mungkin yang non-muslim juga, adalah faktanya begini. Jadi kalau faktanya begini, penjelasannya apa dong? Gitu. Jadi kenapa yang diobok-obok kok Islam? Jawabannya simpel. Kan udah dari awal beberapa bulan lalu saya, Dr. Zuraida ya, kemudian Dr. Hakim, bahkan rekan saya Bro Fahmi Idris sudah mengingatkan PKI gaya baru, gampang kok deteksinya. Lihat aja 2 sasaran besarnya yaitu pecah belah umat Islam, kedua perlemah TNI. Itu aja pegang. Soal bungkus-bungkus yang macam-macam ya silakan aja lah. Tapi sasarannya ke sana. Lah kalau sasarannya ke sana lah kan jadi lihat lah ini apa urusannya. Ini ya kalau bahasa Jawanya tes the waternya sudah meningkat. Dari mulai ulama yang apakah berupa imam di musola, di masjid, diserang secara fisik, bungkusnya apa? Orang gila. Dan enggak sekali, ini kan tes the waternya enggak sekali, yang pinggir-pinggiran, oh umat Islam enggak gitu ribut. Terus masuk, ini kan gaya PKI, gaya baru banget. Ya, seperti itu. Kemudian nanti jenaka ini, 3 yang dari MUI ditangkap ini, kok yang rame yang lain itu, bubarin.
Terus saya bilang ada partai besar yang sangat jelas sementara dia berteriak, aku Pancasila, tapi secara jelas terang benderang dia mau merubah Pancasila yang sekarang menjadi Pancasila yang suka-suka dia. Kok diem-diem aja gitu. Itu satu. Kemudian dulu istilahnya kalau ada yang Islam itu bilang Taliban. Sekarang nggak keluar lagi Taliban. Karena Taliban ceritanya jadi beda. ISIS yang memang biang kerok yang dibentuk oleh kekuatan Amerika dan Yahudi Israel itu dihajar habis sama Taliban. Kita baca dari berita, ini nggak ada lagi. Wah Taliban, udah ganti lagi. Jadi memang ya nyari-nyari gitu. Saya kadang-kadang bingung, radikal tuh apa sih ukurannya? Dan hanya berlaku untuk umat Islam. Saya ilmu agama saya cetek, saya pernah nanya, di Islam tuh apa aja sih pengelompokannya? Oh Islam itu ada tingkatan, yang pertama mutakin, kita nggak usah jelasin lah. Dua, mukminin, jadi yang mutakin, yang mukmin dan muslim. Nah muslim udah mulai ada yang itu yang umum. Tapi yang di bawah itu, yang brengsek tapi masih muslim juga, yang disebut fasik, disebut lagi munafik, disebut lagi musyrik. Di luar itu sudah kacau balau. Ini radikal yang mana? Di mana yang radikal? Itu yang pertama. Jadi jangan ngarang. Kenapa istilah radikal? Istilah ekstrim itu istilahnya George Bush. Untuk melakukan justifikasi ketika dia akan menyerang Irak, akan menyerang segala macam. Justifikasi. Nah ini dipakai. Ini kan sila Yahudi. Jadi kalau udah ini dipakai, terus kita disuruh percaya ya susah. Saya kadang-kadang teman-teman suka geli aja gitu ya. Guyonannya begini, kalau mau akal-akalan, tolong yang rada pinter lah, supaya kita juga dapat manfaat. Sialan nih gue diakalin, tapi pinter juga gitu. Jadi kalau yang sekarang ini bukan akal-akalan, kami sama teman-teman bilang sih melecehkan intelektualitas kita. Capek juga gue kuliah di UI. Apalagi sempat jadi pensiunan dosen ngajar kan. Nah, kalau Rocky Gerung saya ambil istilahnya nalar akal logika akal sehatnya nggak nyambung. Jadi kok begitu jadinya? Kalau saya sih bilang, waduh Densus ini luar biasa. Saya baru memahami kenapa anggota DPR Saudara Fadizon teriak-teriak bubarkan Densus. Terus saya mulai pelajari. Waduh ratusan orang ditangkap. Nggak ada ceritanya tuh. Kemudian apa lagi? Yang saya ingat betul sempat saya ngikuti sedikit dari Muhammadiyah. Ditangkap, digebukin, meninggal, nggak ada kabar berita. Terus guyonanya apa kalau orang sudah trust dan tidak ada trust dan respect? Apa guyonanya? Oh iya, supaya anggarannya tetap turun, maka diada-adain lah. Nah yang ditangkap yang lagi bikin racik, bom apa? Nanti akan ngomong ya, dikait-kaitkan. Yang udah beredar, saya baca di medsos tuh, dikaitkan dengan jemaah Islamiyah. Terus terorisnya di mana? Tolong definisi teroris apa sih? Teroris kan bikin takut orang. Nah ada lagi, jadi udah berkembang itu kalau saya cuma mau dengerin, tapi ya saya sampaikan aja. Ada yang bilang, wah ini mungkin rumors. Karena yang ditangkap ini terutama Ustadz Okta atau Kiai gitu ya. Dia dengan judulnya apa ya, Partai Dakwah bla bla bla, ini mengganggu dan menghambat penyebaran agama tertentu di daerah-daerah. Nah, ini nggak tahu lah. Kalau orang udah trust dan respectnya rendah segala macam kan jadi bisa berkembang. Sementara yang kita memberi label yang melakukan kriminalisasi, ngebantahnya pun ngebantah bukan ini apa dasarnya. Ini bantahannya ini Pak Taufik ya, dimuat di CNN ya. Densus 88 jawab kriminalisasi ulama. Kini kami incar otak terorisme. Jadi makanya yang ditangkap itu kiai ustadz begitu, bukan lagi yang meracik bom, karena yang ditangkap itu yang otaknya begitu loh, bukan pelaku terorisnya. Udah gini lah, jawaban saya gampang. Saya pakai gaya orang Medan, suka-suka kau lah. Masa alasan itu dimunculin? Jadi kalau guyonan kan bilang ya supaya anggarannya turun aja lah. Udah bertahun-tahun bukan makin beres malah makin wah banyak terorisnya. Jadi bingung saya. Kalau mau teroris kenapa sih ini dipakai untuk ngobok-ngobok umat Islam? Kenapa sebelum ini nggak ada?
Sebelum ini nggak ada kan? Cek zaman PSBY segala macam. Kok sekarang gegap gembita, anggaran tambah turun, tambah ini. Ini orang udah terasa ada respeknya dulu susah. bom Bali itu zaman SBY. Ya bom Bali jelas, oke selesai usut. Ada bomnya sih memang. Bom masih oke, kita setuju, kita dukung segala macam. Bahkan saya surprise. 1 bulan atau 2 bulan setelah bom Bali, saya diundang oleh kalau nggak salah DPRD apa di Bali ya untuk memberikan training dan diskusi. Jadi waktu saya tanya gimana komentar dalam training itu ya mengenai bom Bali, tahu saya surprise. Orang peserta pada bilang, Pak, terserah mau dibilang terorisme enggak, tapi kejadian ini adalah peringatan dari Hyang Widi bahwa kami ada yang enggak benar. Kaget saya. Tapi saya bilang udahlah, kalau itu bilang teroris jelas ditangkap begini jelas. Terus ada lagi enggak? Wah nanti ditangkap di sana. Saya bilang bagaimana? Jadi kok makin lama jadi kegiatan sesuai ditujukan agar anggarannya lancar. Ke sana kan orang ngelihatnya. Jadi kok bukan tambah habis sekarang istilah lagi muncul, nangkep otaknya. Ya elah otak apa? Terus pertanyaan, ada laporannya enggak? Hasil kejadian sus. Wah nggak boleh rahasia gini. Jadi saya cuma jawaban satu, suka-suka kau lah. Kau yang mutusin kalau kau bilang teroris ya teroris lah. Gitu. Nah sekarang rame nanti teroris nggak ada. Teroris nggak ada nih kan. Mau pakai radikal bukan teroris dong. Dicari teroris tapi otaknya. Gue bilang gue capek juga kuliah. Capek juga jadi belajar jadi dosen kan. Tolonglah yang rada pinter dikit lah ya. Jadi ini. Haikal, saya nggak kenal beliau. Itu kan jadi lucu. Peristiwa, tadi Anda bilang peristiwa kejadian setahun yang lalu. Waduh polisi kita tuh canggih. Saya baca luar biasa, nangkep. Cuman kalau udah ketemu yang beginian jadi aneh bin ajaib. Langsung di kilometer 50. Jadi kelihatannya banget gitu. Orang jelas, terang benderang. Kapoldanya ngomong, lah dari sana ya diuber. Siapa yang perintah ini? Cecere. Jadi apa bukan teroris itu? Bisa dong, itu teroris juga yang bikin. Dia mau menyerang, diterorisin aja. Jadi mesti ngomong apa sih kita? MUI udah jelas, berbarengan dengan itu keluar suara-suara. Bubarin, ke sana. Kalau saya mengatakan, test case yang lebih berani, test the water dari PKI Gaya Baru. Gue bentur sekarang lebih keras. Kemarin dulu kan kecil-kecilan, nusuk, ini kelas bawah kan. Nah sekarang yang besar MUI ini. Kalau umat Islam diem aja, tidak bereaksi keras, udah dikendalikan ini. Jadi apa yang mesti dibilang lagi sekarang? Kalau saya ditanya teman-teman, wah ini gimana bang? Ya kita lihat kan, ini cuma nunggu waktu aja. Tapi jangan mulain saya bilang. Jadi ya udahlah, saya angkat topi buat MUI yang jelas, tegas mengatakan silakan, kita akan siap. Saya kaget juga. Dari ketuanya yang keras, wakil ketuanya juga firm ngomong segala macam, sekarang bergeser isunya. Menangkap otaknya. Kemarin kok bukan otak, teroris. Jadi kalau bukan otak cuman teroris, mungkin dengkulnya, apanya kakinya atau apanya nggak tahu lah. Sekarang otaknya pindah ke kepala. Jadi jelas-jelas lah udah gitu udah dramatisasinya. Saya bikin, buat apa tuh gerbuk dan pakaian tempur. Itu ke KKB sana tuh. Pakaian kayak mau ngadepin lawan yang bersenjata, yang ini, waduh dengan helm seragam gitu. Saya pernah simpel, anggarannya berapa itu buat bikin gitu-gituan? Hanya buat dramatisasi. Saya ngomong nggak enak nih, terus terang aja. Jadi mau diapain? Jadi begini peristiwanya. Sementara maaf, Pak Presiden kita, Anda jangan diem aja, Anda pimpinan eksekutif. Saya prihatin. Prihatin kemana? Saya masih percaya prihatin ke Pak Kapolri. Beliau kayaknya nggak tahu lah. Cuman saya pakai istilah beliau cuman kebagian harus cuci piring, bersihin piring dari kelakuan-kelakuan oknum orang tertentu yang masa lalu itu. Nah Densus saya nggak tahu, apa langsung dia beliau. Karena kita nggak tahu siapa ngatur siapa kan. Tapi kalau garis formal tanggung jawabnya jelas. Jadi inilah fakta yang ada. Kami dari IWOT itu kadang kalau diskusi ketemu kita geleng-geleng aja gitu.
emang kita dianggap goblok semua atau apa gitu. Jadi pertanyaan maunya apa sih? Saya ulangin lagi, saya lihat di salah satu TV swasta, mantan pimpinan BNPT bilang, teroris sudah menyusup kemana-mana. Jangan dibalik, jangan nyusup tuh PKI Gaya Baru. Memaparkan dan menjadi kepanjangan tangan. Saya bicara basisnya riset kok. Jadi kalau main opini ini segala macam, nggak benar. Jadi udahlah ya. Saya cuma bilang, mau sampai kapan begini, nanti kaitannya dengan anggaran. Jadi kalau guyonannya, ini guyonan, ntar tersinggung lagi. Lah kalau dikasih anggaran besar, terus pengeluarannya nggak ada, ini kan makin banyak anggaran, makin banyak terorisnya. Terus jadi coba anggarannya dikurangin. Nggak ada teroris tuh. Nggak, apalagi otak. Jadi, waduh, udahlah. Kenapa? Trust dan respect sudah rendah. Ya masalahnya Kedua, memang ya masalahnya memang yang punya hak untuk menentukan siapa teroris atau tidak teroris kan memang hanya satu pihak saja begitu, tidak ada pakemnya begitu atau barometer. Ya itu orang Medan bilang suka-suka kau lah. Kenapa? Karena kau yang paling jago kan, kau yang paling hebat, kau paling berkuasa. Jadi kalau kau bilang teroris, ya orang itu harus teroris. Karena kita ingat ya, waktu undang-undang Omnibus Law Ciptaker itu kan ada Menteri Menkominfo itu waktu itu yang mengatakan, udah kalau pemerintah bilang hoax, ya berarti hoax gitu. Iya itu. Kemudian terbukti ternyata justru itu ditetapkan oleh MK inkonstitusional begitu ya. Berarti kan hoax dong suara-suara itu mereka. Demikian juga dengan teroris, pokoknya kalau udah teroris berarti teroris begitu. Iya, begitu kira-kira. Kenapa? Karena saya berkuasa. Jadi saya kadang-kadang bilang, saya dulu lagi G3095 itu di FKUI Salemba. Itu dari Kujang sampai jam kumpul di sana untuk menghadapi segala macam kemungkinan, ngobrol saya. Mereka ini orang-orang yang di medan perang. Saya bilang, kok Pak ada tentara yang galak, ini. Dia bilang, tentara yang galak, itu orang yang pernah di medan perang. Itu kalau di pertempuran, mencret-mencret dia. Nah sekarang Densusnya galak-galak ini, mereka pernah ke pertempuran nggak? Dihadapin orang-orang sipil nggak bersenjata, kenapa sih mesti pakai gaya seperti itu? Biasa-biasa aja lah. Kalau emang mau begitu, serap dengan helm ini, waduh, di KKB sana tuh. Rekan-rekan aja di polisian di KKB itu jungkir balik. Ngadepin yang begituan ini, kenapa? Oh, supaya keluar anggaran. Kan begitu orang ngomongnya. Betul-betul apa? Ya sekarang istilah yang baru nih, saya juga baru tahu, cuan. Waduh, cuan gue nggak tahu apa itu. Jadi ke sana. Jadi saya kembali, oh pantas oleh John ribut, minta dibubarin dan so. Pertanggung jawabnya mana? Mana pertanggung jawabannya? Saksi, saya punya pengalaman. Saksi, tidak semua saksi itu saksi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena ternyata saya juga belajar dulu baru kelihatan, saksi itu bisa dibikin kok. Paksa aja orang lain disiksa segala macam. Kalau nggak ngaku begini dikebukin, jadi saksi. Pengadilan saksi. Saksi mengatakan, kemana buntutnya? Cuan juga kan. Ya kembali kalau saya sih mengatakan, ya teman-teman juga bilang, udah ini urusan anggaran lah. Ya, kalau dia nggak ada kegiatan, anggarannya dikurangin dong. Jadi supaya anggaran kencang, wah ini teroris berkembang biak. Nah PKI Gaya Baru demen. Atau mereka ada yang nyusup ke sana. Nyusup kan bukan secara fisik. Saya lupa ya, ada anggota DPR yang mengatakan, tunjukkan pada saya siapa yang nyusup. Mac, saya bilang, nyusup itu tidak harus fisik. Pikiran itu disusupi. Yang saya bilang, saya terpapar itu disusupi. Bisa juga berupa orang lewat tindakannya, bisa juga disusupi lewat pikiran. Kok mana tunjukkan pada saya. Gampang nunjukinya orang yang kelakuannya memusuhi Islam, memperlemah TNI. Nah itulah dia disusupi, gitu ukurannya. Dan saya ngomong dengan 3 teman yang lain, bukan sekarang. Saya sudah berapa bulan yang lalu, ciri-ciri PKI Gaya Baru yang saya sebutkan tadi. Nah, itu TNI diperlemah. Ya, ada kejadian kok. Ciri-cirinya tadi Pak Taufik mengatakan memecah belah umat Islam dan 2 pelemahan TNI. Emang sekarang sudah ada pelemahan TNI? Saya nggak berkomentar, saya nggak ahlinya lah ya. Tapi silakan yang. Tapi ada yang bilang nih, saya nggak ahlinya. Anggarannya satu polisi, satu Polri jauh lebih besar ketimbang masing-masing angkatan kalau dibagi. Itu pertama, saya nggak tahu. Tapi bahwa saya nanya, saya nggak sebut namanya. Benar nggak secara hukum? Saya nggak kompeten.
kalau Polri itu di bawah presiden, wah nggak benar itu. Lah kok didiamin? Itu pertanyaan kan, ada apa gerangan? Saya bukan bidangnya, saya beri komentar. Cuman yang guyonan masa lalu kan nggak enak ya, ini guyonan. Saya sih nggak komentar, cuman saya ada, wah ini kok Panglima TNI jadi kayak Wakapolri, ya publik. Guyonan kan susah di sekolahin, nggak ada sekolahnya. Saya sih yang begitu saya nggak tanggapin, nggak komentar, udah dengerinnya ketawa-tawa aja. Jadi saya komentar, tapi silakan. Saya ada video dari saya lihat aja di medsos ya, dari apa tawa apa gitu, nggak tahu, dia cerita tuh strategi apa belah bambu. Ada Manjen kalau nggak salah, mantan Danjen Kopassus juga ngomong seperti itu. Tapi yang saya alami adalah bahwa saya masih mencari jawaban, karena apa yang dilakukan jelang G30 dengan sekarang nggak beda. Sasarannya sama, umat Islam dan TNI. Kenapa? Dua ini yang paling ngelawan. Nah, yang saya belum ketemu dan belum tahu jawabannya, angkatan kelima yang dulu buruh tani dipersenjatai, sekarang siapa? Siapa buruh tani itu? Tentunya bukan buruh tani kayak zaman dulu, tapi siapa? Kalau yang dipersenjatai, senjata saya yakin udah masuk. TKA yang so-called namanya TKA itu yang saya pernah sampaikan, saya ketemu mantan Purnawirawan Jenderal, orang perang, tahun 2017 awal, saya ulang lagi ya. Beliau mengatakan, mata tentara saya mengatakan awal 2017. Dari TK yang masuk itu, mata tentara saya mengatakan 50-60% itu tentara. Senjata kan masuk, rumor lagi, wah Pak Gatot dulu dipecat gara-gara ribut soal, nggak tahu lah ini ya. Kita cuma coba rangkaikan aja fakta yang ada kok begini. Jadi sama dong PKI gaya baru. Jadi Densus udahlah. Jadi saya bilang udahlah suka-suka kau aja lah. Nanti kalau nggak terbukti otaknya, pasti nanti ada saksi. Saksinya siapa? Ngarang aja. Jadi pokoknya gue mau tangkap. Islam diobok-obok. Yang teroris siapa? Apa bukan Densus? Nakut-nakutin. Jadi tolonglah. Teroris itu apa sih definisinya? Tapi kalau mungkin mau berbaik sangka begitu ya, mungkin otak artinya yang mengendalikan begitu ya, ada bukan yang meracik bom, bukan yang melakukan aksi teror, tapi tetap pertanyaannya aksi terornya di mana? Dia otak dari aksi teror di mana? Nah itu yang bingung. Oh saya kasih, kalau saya udah punya jawabannya. Ya justru itu ditangkap otaknya sebelum dia mampu menggerakkan anggaran turun kan begitu. Udahlah. Itu sih jawaban, tolong difahami ya. Saya orang manajemen. Di manajemen itu berlaku. Yang logis itu tidak harus belum tentu benar. Tetapi yang benar mesti ada logikanya. Ini dipakai yang pertama nih, mencari pakai justifikasi yang logis saja. Ya silakan aja. Silakan aja. Tapi kan setelah ini, orang Medan. Anda mengatakan testing tadi ya, testing the water-nya memang sudah banyak sebelumnya ya, sudah HTI dibubarkan, FPI dibubarkan, karena alasan apa FPI dibubarkan ya? Kok saya nggak tahu apa? FPI dibubarkan karena apa ya Pak? Kaulah. Ya, saya nggak tahu juga. Saya nggak ngerti. Karena apa? Tahu juga. Pokoknya dibubarkan aja deh ya. Kemudian akhirnya banyak kemudian yang semakin absurd gitu ya. Seperti contohnya orang dipanggil ke polisi karena mimpi, begitu kan? Ini kan secara logis juga, atau orang posting di medsos mengkritisi Undang-Undang Ciptaker di penjara seperti Jumhur dan Syahigan dan Nanggolan dan lain-lain begitu ya, karena katanya hoax begitu. Kenapa hoax? Karena pemerintah nggak ngomong kayak gitu begitu. Nah ini kan semakin apa ya, semakin absurd tadi itu. Nah iya, ya kan gitu. Kenapa hoax? Ya karena saya bilang hoax. Kan di medsos guyonnya ramai. Bagaimana mobil SMK, mobil yang paling hebat, karena merek ini yang belum pernah terjadi kecelakaan, tabrakan, dan segala macam. Itu guyonnya udah begitu. Itu kan hoax. Nyebar loh itu, resmi lagi diomongin. Ekonomi kita akan meroket. Apa bukan hoax? Bukan, kenapa? Karena saya bilang itu bukan hoax. Loh kenapa? Saya yang berkuasa. Ya suka-suka.
Jadi ya itulah saya pakai orang Medan. Kenapa gitu? Suka-suka kau lah. Jadi nggak usah kita ngeributin lagi, nggak usah berdebat. Jadi kau tanya, Anda salah. Kenapa? Karena saya bilang Anda salah. Jadi bagaimana sih? Pengadilan kan yang mungkin salah. Pengadilan juga, saya lagi ngomong lagi nih. Pengadilan kilometer 50 itu dagelan. Tolong dicek. Kalau sudah ada tangkap penangkap, pada umumnya urusannya Polda, bukan Polri. Coba Anda cek, ada apa sih Polda? Polda Metro Jaya, ada apa? Coba dicek. Kilometer 50, sepi itu. Kapoldanya ngumumin. Kok yang ditangkap ece-ece di bawah? Di organisasi polisi, komandan itu jelas. Tinggal kalau saya panggil tuh jaksanya, suruh tanya, itu perintah dari mana? Dari Kapolda, dari apa? Keluar. Ini kok enggak? Berhenti sampai di sini aja. Jadi kayak kasus Novel Baswedan, sekedar untuk nutup. Karena ya baca di medsos juga. Orang saksinya jelas, orangnya begini, yang ditampilkan orang yang lain. Udah disetel. Sakit hati, balas ini. Orang guyonan lagi. Wah, ini diganti berapa duit nih untuk yang aku. Jadi udahlah, jadi udah simpang siur. Jadi nanti kita ngomong, nyebarin hoax lagi, salah lagi. Kenapa? Ya karena gue bilang lo hoax. Jadi kalau Anda juga nanya, apa sih kriteria hoax? Ya pokoknya saya yang bilang hoax. Ini sama. Apa kriteria teroris? Karena saya yang bilang ada teroris. Ciri-cirinya, wah Anda teroris. Yang nusuk-nusuk imam khotib itu bukan teroris apa? Orang gila. Kenapa gila? Karena gue bilang orang gila. Jadi kira-kira begitulah. Saya cuma mengatakan tolonglah ya, jangan lecehkan intelektualitas kita. Karena polisi yang baik banyak betul, yang concern juga banyak betul, tapi kan susah. 100 orang baik, 2 orang ngaco, yang 98 kena imbasnya. Dan sekali persepsi, sekali opini, sekali social belief ini terbangun, ngapusnya nggak semudah kita ngomong, lewat proses. Jadi Densus sudah mulai melibatkan diri, ya, tapi ya udah dihitung kok saya tahu. Udah dihitung, paling nggak kita diomong, yang penting anggaran turun, barangkali begitu. Cek, coba buka anggarannya Densus berapa, dipakai buat apa aja? Ada? Nggak ada. Itu yang ditangkap berapa orang? Gimana urusannya? Gone with the wind. Apa begitu? Karena teroris, jadi harus treatmentnya ini. Waduh, dramatisasinya. Mata mesti ditutup, tangan mesti diborgol, ini. Ya elah, gue bilang, pakaian seragam harus mengerikan. Gue pakai, saya nggak tahu ya, aku lihat di film-film, di helmnya tuh kayaknya pakai yang buat apa, lihat gelap gitu loh, apa namanya gue nggak tahu. Pokoknya serem, kalau ngadepin pasukan Fiak yang bersenjata berat. Ya elah, ngadepin begitu biasa-biasa aja lah. Lagian cuman otak, kalau nggak gitu nggak serem, ya barangkali itulah. Tapi kembali, saya dan teman-teman mengatakan, udahlah, nggak usah lebay lah gitu ya, biasa-biasa aja. Kita ini bukan orang bego dan tempo hari nggak sedahsyat ini. Jadi teroris Bali itu bagus, dikerjain cepat, orang masih respect. Tapi terus dikembangbiakan jadi cuan, anggaran banyak. Meskipun dari teroris Bali itu pun udah beredar tuh videonya Gus Dur itu. Nah iya kan, saya dapat juga tuh. Ya viral. Saya ngomong apa? Hoax Gus Dur. Lo melenda almarhum Gus Dur. Enak gak? Tapi saya yakin mindset mereka itu, lo mau ngomong apa urusan lo, gue mau kerjain urusan gue. Yang penting gue diomongin gak bentol. Cuan turun terus. Barangkali begitu mikirnya. Apa bergerak? Coba Anda lihat. Kalau begini ribut di masyarakat, penjelasan berubah dari teroris, otak. Wah, naik lagi kelasnya. Kalau radikal udah susah kan, otaknya. Wah, tinggal cari aja justifikasinya. Nanti ada saksi tuh. Cobalah. Masya Allah, saya bilang, gue sih ini. Nah ini yang menarik juga, mudah-mudahan juga ini hoax. Ada Pastor Benny atau siapa itu ngomong lagi, udahlah. Ini sih saya kenal beliau, bukan kenal, saya tahu betul. Saya pernah satu diskusi tahun 2013. Maaf aja kalau betul beliau nggak berubah, ya jangan ngulangin lagi lah. Karena setahu saya pastor itu tidak seperti itu kelakuannya.
Tapi kalau ada yang begitu ya boleh aja, karena parokinya keusupannya juga membolehkan, artinya mungkin boleh. Saya nggak tahu. Saya nggak ikut campur agama orang lain ya. Tapi tolong jangan komentar, ini masalah sensitif. Ya. Kalau emang komentar, Anda pun disusupi untuk bikin pecah belah. Selama ini ribut nggak? Nggak kan? Mayoritas kita dengan minoritas kan oke-oke aja. Nggak pernah ada ribut, ini sekarang mulai. Itu aja sih komentar saya. Tapi MUI lawan. Saya bangga. Kita bilang UI berdiri di belakang MUI. Itu banyak yang dukung kita. Alumni UI banyak yang lain. Bukan cuma kita aja. Kalau nggak percaya, panggil. Ada IKB UI, KBAM UI, UI Pengajian, apalagi tuh. Ada beberapa nama lah. Ada juga alumni yang ya kesono lah. Kalau saya sih ngerti orang cari makan ya bagaimana. Dia kan pilihan. Gini mikirnya gini. Ini prinsip saya. Setiap orang diberikan kebebasan menentukan pilihan dalam hidup. Tuh ya. Apakah pilihannya begini atau begitu, baik, buruk, urusan dia. Yang dia atau mereka tidak bisa memilih konsekuensi dari pilihan tersebut. Dia tidak bisa milih. Kita lihat nanti. Densus, silakan. Konsekuensi Anda bilang teroris, konsekuensi Anda bilang otak, ini Anda harus nanggung. MUI udah kencang ngomong. Sekarang kalau teroris, waduh itu intelijen mesti ditangkap tuh. Bisa ketemu presiden kan bahaya tuh. Kalau waktu ketemu dia bawa bom, Pak Jokowi diledakin atau ditusuk, bagaimana? Waduh, ini kan memalukan pengamanan, pengawalan presiden. Ya katanya Farid Okbah itu sudah diincar lama lah. Udah diincar lama kok bisa ketemu presiden. Ya itu dia. Jadi saya bilang, saya pakai istilahnya Bung Rocky Gerung, logika akal sehatnya suka nggak nyambung. Jadi apa? Logika yang tidak sehat. Itu aja. Sudah diincar lama. Jawaban saya gampang, suka-suka kaulah. Bukan suka-suka dia. Lo mau berdebat, nggak ada gunanya. Berdebat sama orang beginian nggak ada guna. Ya, kalau orang, ya mindsetnya apa? Karena saya berkuasa. Kalau saya bilang yang benar A ya A. Kenapa? Karena saya berkuasa. Di manajemen namanya mindset, pola pikir authority is everything. Waduh, kalau otorita mengatakan Anda salah, ya salah. Kenapa? Karena saya yang berkuasa. Waduh, itu dia. Ya ini kejadian. Saya seorang manajemen ngukurnya ke sana aja. Jadi kenapa? Ya, saya makanya bilang ya suka-suka kau lah. Pakai orang Medan tuh, orang Medan nyantai banget kan ngomong. Baik. Kan? Iya. Terima kasih nih Pak Taufik, luar biasa. Harus saya putus ini karena saya ngeri juga nih lihat Pak Taufik ngomong. Saya takut juga. Habis dia ngapain lagi? Saya cuma menyampaikan apakah yang rame di media ya kan. Rumors bilang begini, artinya ini, ya itulah. Kita nonton aja kalau saya. Kalau ada guyonan biasanya Bismillah Komisaris. Ini saya nih Bismillah selamat nih tayangan nih. Ya, demikian ya perbincangan kita dengan dosen UI, dosen ekonomi ya Pak ya, dosen ekonomi UI. Manajemen udah pensiun saya, mantan dosen. Oh mantan dosen UI ya. Udah pensiun dan ada bilang saya profesor, waduh gila bener. Honoris causa juga enggak, kepengen pun enggak, pantas pun enggak. Jadi ya tapi ya udahlah, mau diapain sih? Udah gue jelasin orang masih ngotot gue profesor. Aduh buat saya profesor kayak enggak, bukan itunya lah ya. Result apa yang saya bisa berikan, bukan titel apa yang saya miliki. Itu kan. Di UI Watch ya, ada ya. juga ya Pak Taufik ya UI Watch itu. Nanti bentar lagi nih, UI Watch dituduh. Wah coba loh, ada di UI Watch yang bisa aja nanti teroris lah main ini. Udahlah, nunggu aja bentar lagi. Jangan-jangan otaknya juga. Terima kasih nih sekali lagi. Tahu lah. Taufik Baudin, terima kasih juga yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rama Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.